الصوت مسموع. Apakah suara dapat terdengar? طيب نبدأ. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. من شاكرين حمدا نعم الحمد في اليوم مزيدا. يا ربنا لك الحمد كما ينبغي لجلال وجهك وعظمة سلطانك. اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد. رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي. بسم الله الرحمن الرحيم. نويت التعلم والتعليم والتذكر والتذكير والنفع والانتفاع والإفادة والاستفادة والحث على التمسك بكتاب الله وسنة رسوله والدعاء إلى الهدى والدلالة على الخير ابتغاء وجه الله ومرضاته وقربه وثوابه. على هدينا الصالحة يعني قام الفرقان. الفاتحة. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين. إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين. بسم الله الرحمن الرحيم. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. وعليكم السلام. الحمد لله. كيف حالكم أيها الإخوة؟ الحمد لله خير. الحمد لله نحن في خير والحمد لله. آه، هيا نشكر الله تعالى لأن هذه الفرصة، هذه الليلة نحن نستطيع أن نلتقي مرة أخرى لأجل التعلم اللغة العربية. ما شاء الله. أقول جزاكم الله خيرا، وأقول ما شاء الله عليكم جميعا لأنكم قد قاموا باستقامة. Saya mengucapkan apresiasi yang sangat luar biasa kepada teman-teman di sini yang sudah istiqomah. Alhamdulillah. Allah, di mana ini merupakan nikmat yang Allah berikan kepada kita semuanya. Senang kita diberikan nikmat istiqomah untuk belajar kapanpun dan dimanapun kita belajar, kita berada. Alhamdulillah, sebuah nikmat yang sangat luar biasa. Li'annal istiqomah hiyal karamah, karena istiqomah itu merupakan bagian dari sebuah karamah. طيب أيها الإخوة، في هذه الفرصة نحن مررنا في اليوم السابع. Tidak terasa pada malam hari ini kita sudah berada di pertemuan ke-7. Masya Allah. Kita sudah 1 bulan bersama dan sekarang kita menyisakan 1 pertemuan lagi di hari Kamis besok, dan sekarang kita di pertemuan ke-7 dan besok hari Kamis lusa kita sudah di pertemuan terakhir untuk basic 1. Alhamdulillah, merupakan kesyukuran yang harus kita syukuri ini karena kita diberikan keistiqomahan oleh Allah Subhanahu wa taala untuk senantiasa belajar. Nggak paham sekarang nggak apa-apa, yang penting kita terus belajar, belajar dan belajar. Tapi ayol ikhwah, fi hadhihi fursah nahnu sanata'alam maddatan jadidatan. Kita akan belajar tentang materi baru, yakni ad-dirasah. Mada? Ad-dirasah. Ad-dirasah. Nah, tapi sebelumnya mungkin untuk pertemuan malam hari ini kita lebih padatkan ya. Kita singkat, nanti untuk pertanyaan bisa dikumpulkan di akhir karena apa? Aku ya di sini ada acara di pondok kan ya. Aku yang berada di pondok dan kebetulan ada acara sedang berlangsung sekarang, tapi aku yang mencepatkan hadir untuk teman-teman di sini karena teman-teman sudah menunggu dan eh, ini adalah hak teman-teman untuk belajar bersama. Jadi aku ya juga berusaha untuk istiqomah di tengah kesibukan dan keberatan kegiatan yang kita miliki, tapi kita harus tetap istiqomah belajar ya. Sama-sama belajar, kita belajar semua di majelis ini. Dan nanti untuk materi hari ini, materinya nggak terlalu banyak, tapi kita berusaha untuk memadatkan ya. Baik, eh, nahnu mubasyaratan, kita langsung aja untuk masuk ke materinya. Baik, naqra awalan minal mufradat. Kosakata kita baca bersama-sama terkait mufradatnya. Mubasyaratan. Mubasyaratan.
wadihan, واضحا sarihan, صريحا sarihan, صريحا kamilan, كاملا كاملا al-jam'iyatu, الجمعية الجمعية al-jami'atu. الجامعة الجامعة Nah, berarti kan aku ya akan sedikit jelaskan sedikit dulu terkait hal ini. Ada al-jam'iyah, ada al-jami'ah. Kalau al-jam'iyah itu lembaga, kalau al-jami'ah itu kampus atau universitas. Al-jam'iyah ada jami'ah. Nah, kemudian ada sorihan, ada wadihan. Wadihan itu sama. Wadihan dan sorihan itu artinya sama juga, jelas juga. Kalau wadihan itu jelas secara eh, apa? Jelas secara makna, secara makna atau secara substansi. Wadihan. Kalau sorihan jelas secara lafaz. Sorih, sorih. Nah, kita lanjutkan ya. Kemudian kalau al-jam'iyah, jam'iyah itu lembaga, kalau al-jami'ah itu kampus. Kita lanjutkan dulu. Nasyitun, نشيط نشيط nasyitun, hammasatun. حماسة حماسة Nah, nasyitun itu semangat atau rajin. Kalau hammasah itu semangat, sama-sama semangat juga. Fil usbu'an, في الأسبوع في الأسبوع fil usbu' itu setiap pekan. Baik. Ta'allama yata'allamu, تعلم تعلم يتعلم يتعلم bayyana yubayyinu, بين بين يبين tabayyana yatabayyanu. بين تبين بين يتبين Baik. Tabayyana ya, di sini ada kata bayyana yubayyinu, ada tabayyana yatabayyanu. Kalau bayyana yubayyinu artinya itu menjelaskan, tapi kalau tabayyana yatabayyanu itu artinya saling menjelaskan. Contohnya ana ubayyinu ad-darsa, ana ubayyinu ad-darsa. Saya menjelaskan pelajaran. Konteksnya ketika guru dan murid, misal guru menjelaskan pelajaran. Al-ustadu yubayyinu ad-darsa. Al-ustadu atau yubayyinu al-ustadu ad-darsa. Nah, tapi kalau saling menjelaskan, misal teman kita lagi di forum diskusi, kita saling menjelaskan, maka kita menyebutkannya tabayyana. Tabayyana tabayyana at-talibu ad-darsa. Saat tulab tabayyana at-tulabu ad-darsa. Murid-murid sedang menjelaskan, saling menjelaskan pelajaran. Seperti itu konteksnya. Baik, kita lanjutkan. Fahima yafhamu. فهم يفهم Baik. Fahama yufahimu. فهم يفهم فهم يفهم Nah, perhatikan di sini ada kata fahima yafhamu, ada fahama yufahimu. Kalau fahima yafhamu itu memahami, kalau fahama yufahimu itu memahamkan. Contohnya adalah saya memahami pelajaran. Ana afhamu ad-darsa. Ana afhamu ad-darsa. Tapi kalau memahamkan biasanya guru. Yufahimu al-ustadu ad-darsa. Guru memahamkan pelajaran. Yufahimu ad-darsa. Yufahimu al-ustadu ad-darsa. Fahama yufahimu. Nah, baik kita lanjutkan. Sa'ala yas'alu. سأل سأل يسأل يسأل Nah, sa'ala yas'alu itu artinya bertanya. Sa'ala yas'alu, bertanya. Misal saya bertanya, ana as'alu. Kalau kamu bertanya berarti anta
tas'al. tas'alu. Nah, di sini ada beberapa mufradat dan saya harap teman-teman setelah pertemuan ini silakan teman-teman membuat kosakata dari membuat kalimat dari kosakata yang ada di sini. Berapa kosakata ini? Satu, dua, tiga, empat, lima, enam. Ada 6 tugas, ada 6 kalimat yang harus teman-teman susun dari kata-kata di sini. Nah, setelah ini. Tapi kita lanjutkan dulu ke pelajaran kita. Nah, ya, Hunakal qiraah di sini terdapat bacaan. Silakan teman-teman bisa apa ini? Bisa lihat ya. Kelihatan ya ini ya. Mansur, mansur artinya kelihatan. Baik, nahnu naqra awalan. Muhammadun talibun fil jam'iyati islamku huwa mahirun wa nasyitun. Muhammadun talibun fil jam'iyati islamku huwa mahirun wa nasyitun. Aisyatun, nah kita baca semuanya. Aisyatun talibatun fil jam'iyati islamku. Aisyatun Aisyatun talibatun fil talibatun fil jam'iyati jam'iyati Islam. islamku. Hiya mahiratun wa nasyitatun. Hiya Hiya mahiratun wa mahiratun wa nasyitatun. nasyitatun. Huwa yata'allamu marrataini fil usbu'i. Huwa Huwa yata'allam yata'allamu marrataini fil marrataini usbu'. fil usbu'i. Yani fil yawmil isnaini wal arbi'a'i. يعني في يعني في اليوم الاثنين الاثنين والأربعاء والأربعاء. والأربعاء. Ya. Tubayyinu al-ustadzatu darsal lughatil arabiyyati sharihan wa wadihan. تبين تبين الأستاذة الأستاذة درس درس اللغة اللغة العربية العربية صريحا صريحا وواضحا. وواضحا. Indama lam yafham Muhammadun an bayanin wahidin. عندما لم يفهم محمد عندما لم يفهم محمد An bayanin wahidin. عن عن بيان واحد. بيان واحد Yas'alu Muhammadun al-ustadzata. يسأل يسأل محمد محمد الأستاذة الأستاذة Mubasharatan. مباشرة مباشرة Likai yafhamad darsa fahman kamilan. لكي يفهم لكي الدرس يفهم فهما الدرس كاملا. فهما كاملا. Ayo, anak ashrah al-Quran. Saya jelaskan terlebih dahulu di sini. Muhammadun talibun fil jam'iyyati islamku. Muhammad talibun, mana talibun artinya? Talibun seorang Pelajar. pelajar. Nah, Muhammadun talibun fil jam'iyati. Muhammad adalah seorang pelajar fil jam'iyati di jam'iyah tadi apa jam'iyah? Organisasi. Lembaga. Lembaga. Fil jam'iyati di lembaga Islamku. Huwa dia laki-laki. Huwa berarti kembali ke Muhammad karena laki-laki. Huwa mahirun. Tadi apa artinya mahirun? Ya. Mahirun. Mahirun artinya Mahir, pandai. 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 Wa nasyidun. Nasyidun mana nasyid? Nasyid rajin atau semangat. Wa mahirun wa nasyidun. Nah sekarang konteksnya diganti kalau perempuan bagaimana? Aisyatun tolibatun. Jadi kalau perempuan eh, tolibunnya diganti tolibatun. Jadi tambah tak marbuta semuanya. Aisyatun, Aisyah, talibatun fil jam'iyati islamku. Hiya mahiratun wa nasyitatun. Jadi kalau untuk perempuan, huwa itu diganti hiya itu berarti dia perempuan. Mahirunnya kata si
ulang lagi. Huwa yata'allamu huwa yata'allamu marrataini fil usbu'i. Dia mempelajari atau belajar marrataini itu artinya dua kali. Marrataini dua kali fil usbu'i dalam sepekan. Dia laki-laki belajar selang dua kali dalam sepekan. Nah, kalau misal diganti perempuan, berarti ganti hia, berarti ya ta'alamu berganti menjadi هي تتعلم tata'allam. Hia tata'allamu marrataini fil usbu'i. أسبوع. Yakni fil yaumil isnaini wal arbi'i. Yaitu di hari apa? Isnain wal arbi'a. Hari Senin dan hari Arbi'a, hari Rabu. Hari Senin dan hari Rabu. Tubayinu al-ustadatu Tubayinu al-ustadatu. Kenapa kok tubayinu? Karena ustadah. Ustadah itu perempuan, maka jadi perempuan. Kalau misal jadi ustad menjelaskan. Tubayinu kan menjelaskan. Jadi kalau ustad sebenarnya Tubayyinu. yubayinu pakai ya. Yubayinu al-ustadu. Tapi kalau karena ustazah perempuan maka menjadi tubayinu al-ustadatu. Bayyana yubayinu tadi kan. Kalau ustad berarti yubayinu al-ustadu. Kalau perempuan jadi tubayinu al-ustadatu. Darsal lugatil arabiyyati, pelajaran bahasa Arab. Darsal lugatil arabiyyati sharihan wa wadihan, secara jelas dan lugas. Sharih wadih itu artinya jelas juga. Secara lugas dan jelas. Nah, kurang lebih seperti itu. Secara lugas dan jelas. Sharih itu lugas, wadih itu jelas. Sebetulnya sharih itu artinya jelas, wadih itu artinya juga jelas juga. Perbedaannya apa? Kalau sharih itu jelas lafadznya. Semisal aku yang menjelaskan sharih berarti jelas dalam artian lafadznya. Tapi kalau wadih itu secara substansinya atau isinya itu jelas. Semisal pelajarannya ini udah jelas itu wadih. Makanya kalau kita itu ingin menanyakan orang itu paham apa enggak, bisa biasanya kan pakai kata fahimtum, fahimna, fahimtum, fahimna, atau dengan kata lain wadah, wadah, jelas, jelas. Nah, seperti itu. Jawabannya wadah, wadah gitu. Baik, kita lanjutkan. Indama lam yafham Muhammadun. Inda, kemarin kan kita sudah belajar inda. Mana inda? Kemarin kita belajar inda artinya memiliki, ya, Saya mempunyai. maunya atau memiliki. Tapi kalau dalam konteks ini berbeda. Inda di sini maknanya itu adalah ketika. Nah, inda di sini artinya ketika. Indama itu masih satu arti. Indama itu ketika. Indama ketika lam yafham artinya belum paham, belum paham. Indama lam yafham ketika Muhammad belum paham. Indama lam yafham Muhammadun ketika Muhammad belum paham an tentang bayanin wahidin, bayan penjelasan. Bayan itu penjelasan, an itu tentang bayanin wahidin. Wahid itu kan satu, berarti maksudnya di sini adalah salah satu penjelasan. Berarti ketika Muhammad belum paham tentang salah satu penjelasan, Yas'alu Muhammadun al-ustadata, maka Muhammad apa sa'ala yas'alu Bertanya. Saya bertanya kepada siapa? Pada ustadzah. saja Ustadzah mubasyaratan secara Langsung. langsung. Likai yafhama, supaya atau agar. Likai itu artinya supaya atau agar. Yafhamat darsa, supaya eh, dia Paham. paham pelajaran. Fahman kamilan, dengan pemahaman yang sempurna. Fahman kamilan, dengan pemahaman yang sempurna. Seperti itu. Nah, bisa dipahami di sini? Sebelum kita lanjutkan, apakah ada pertanyaan? Belum ya? Baik. Eh, masih ingat
yang sering aku ajarkan kepada teman-teman bahwasanya ketika kita itu belajar bahasa Arab, maka pola yang harus kita pahami adalah pola ATM, ATM, amati, tiru, modifikasi, amati, tiru, modifikasi. Nah, sekarang kita sudah mengamati tadi, kita menganalisis dan kita memahami. Sekarang kita tiru. Kita tiru dan kita modifikasi. Kita tiru dan kita modifikasi. Kita tiru. Nah, di sini sudah aku ya berikan warna-warna yang silahkan teman-teman modifikasi di situ. Yang kita tiru adalah beberapa teks dan beberapa teks kita modifikasi. Contohnya semisal disesuaikan dengan namanya masing-masing. Semisal di sini ada yang bernama Ahmad. Nah, misal diganti Muhammadnya diganti Muhammad. Ahmad talibun fil jam'iyati Islam. Atau semisal disesuaikan dengan tempat kerjanya masing-masing. Semisal tempat kerjanya sebagai seorang pegawai. Nakul fil Arabiyah pegawai muwazzif, muwazzif. Misal Ahmad seorang pegawai. Ahmad muwazzif fil masna. Masna itu artinya pabrik, masna. Muhammad muwazzifun fil masna'i Indomie. Nah, semisal kayak gitu. Di pabrik Indomie, semisal. Ahmad adalah seorang karyawan di pabrik Indomie, semisal seperti itu. Huwa mahirun wa nasyitun. Nah, bisa dipakai seperti itu. Atau misal kalau perempuan, semisal hmm, Wati, Wati Rabbatul Baiti, ibu rumah tangga, Rabbatul Baiti, fil baiti, di rumah. Nah, hiya mahiratun wa nasyitatun. Nah, boleh dikembangkan seperti itu atau menggunakan bahasa yang lain. Semisal eh, tolibah juga atau ustadzah juga boleh. Semisal mengajar mudarisah atau muallimah di sekolahan fil madrasah. Nah, itu juga boleh. Tinggal kita apa kreativitas kita bagaimana untuk mengembangkan kalimat. Nah, di sini aku ya nanti setelah ini akan aku ya berikan tugas untuk apa memanfaatkan sisa waktu. Jadi untuk pertemuan ketujuh ini kita fokuskan ke praktek. Nah, prakteknya bagaimana? Kita tulis dengan membuat kalimat. Kalimat dari mana? Dari kosakata yang ada di sini. Nah, kata kerja di sini ada 1, 2, 3, 4, 5, 6. Nah, silahkan teman-teman membuat masing-masing mufradat satu kalimat saja. Berarti ada 6 kalimat di situ. Silahkan teman-teman tulis, kemudian langsung dilafadzkan dan kirimkan di grup ya. Di grup, biar grupnya itu lebih ramai. Nanti kita akan belajar bersama mana yang kurang, mana yang perlu diperbaiki. Nah, menggunakan kosakata yang ada di sini boleh, menggunakan kosakata yang sudah kita pelajari sebelumnya juga boleh. Nah, yang penting ada 6 kalimat yang harus teman-teman sampaikan di sini. Nah, 6 kalimat itu sudah jadi satu paragraf. Karena syarat satu paragraf itu kan terdiri dari 3 kalimat. Jadi kalau teman-teman sudah bisa buat 6 kalimat, teman-teman sudah bisa cerita di situ. Nah, tinggal pengembangannya itu bagaimana dengan gaya bahasa yang kita akan pelajari. Baik, kita lanjutkan. Nah, di sini ada teks bahasa Indonesia. Ya, ini kan PDF-nya ini sudah aku ya berikan ya. Di sini eh, terdapat kiroah atau bacaan bahasa Indonesia ini terjemahan dari yang di atas. Kurang lebih terjemahannya seperti ini yang mungkin bisa teman-teman jadikan acuan. Acuan bagaimana? Acuan jadi ketika teman-teman ingin menuliskan mempraktekkan kosakata yang ingin dilafadzkan, teman-teman silakan tulis bahasa Indonesia terlebih dahulu. Ketika bahasa Indonesia telah ditulis, kemudian dilanjutkan bahasa Arabnya, diterjemahkan ke bahasa Arabnya seperti itu. Nah, bisa dipahami ya teman-teman di sini ya. Jadi tulis saja bahasa Indonesia dulu, misal kayak saya mempelajari bahasa Arab di rumah, saya mempelajari bahasa Arab di madrasah atau di sekolah atau dan sebagainya, seperti itu. Jadi bisa dipahami ya di sini. Jadi tugasnya setelah ini teman-teman silakan membuat kalimat gak usah panjang-panjang, dan kemudian setelah itu dilafatkan secara VN di grup WA. Langsung aja nanti kalau misal nggak mau ditulis ya langsung aja berarti nggak apa-apa gitu. Nah, seperti itu. Nah, di sini terakhir aku yang ingin menjelaskan terkait dengan as-su'alu. As-su'al ini pertanyaan-pertanyaan bagaimana kita itu menjawab pertanyaan di eh, apa
di soal. Misal kita menjumpai soal, misal kita itu sedang mengikuti tes TOEFL atau kita menemui pertanyaan yang ada di kitab, bagaimana cara menjawabnya? Nah, di sini ada 3 model cara menjawab. Yang pertama kita perhatikan dulu yang pertama. Man talibun fil jam'iyat, ini pertanyaannya. Jadi dalam satu pertanyaan itu terdapat 2 komponen, yaitu harful istifham. Harful istifham ada kata tanya dan kalimat pertanyaan. Kalimat pertanyaan. Ada harful istifham, kata pertanyaan, dan kata tanya. Dan jumlatul istifham, eh, kalimat pertanyaan. Nah, di sini man ini adalah sebagai harful istifham atau kata pertanyaan. Sedangkan talibun fil jamiati adalah kalimat pertanyaannya. Nah, cara menjawab model yang pertama adalah dengan menjawab pertanyaan terlebih dahulu. Man talibun fil jamiati, man itu siapa? Talibun siswa atau pelajar fil jamiati di lembaga. Fil jamiati Islamku. Nah, jawabannya kan Muhammad tadi. Muhammad berarti jawabannya dulu Muhammadun. Kemudian diikuti dengan kalimat pertanyaannya. Talibun fil jam'iyati Islamku. Nah, atau model yang kedua adalah diulangi lagi kalimat pertanyaannya, kemudian baru jawabannya. Modelnya bagaimana jadinya? Talibun fil jam'iyati huwa Muhammadun. Nah, bisa dipahami ya di sini? Jadi model yang kedua, jawabannya terakhir. Jadi diulangi kalimat pertanyaannya, baru setelahnya jawabannya. Kemudian kita lanjutkan. Kam marratan yata'allamu Muhammadun fil usbu'i? Berapa kali? Kam marratan, berapa kali? Yata'allamu Muhammadun fil usbu'i? Muhammad belajar dalam sepekan. Kam marratan, berapa kali? Ini merupakan harful istifhamnya atau kata pertanyaannya. Yata'allamu Muhammadun fil usbu'i itu merupakan kalimat pertanyaannya. Kam maratan yata'alamu fil usbu'i? Berarti berapa kali Muhammad belajar dalam sepekan? Nah, ini adalah jawaban model yang ketiga adalah menyesuaikan dengan teksnya. Menyesuaikan dengan teksnya. Teksnya bagaimana bunyinya? Teksnya adalah huwa yata'alamu marrataini fil usbu'i. Nah, jadi ada 3 model cara menjawab. Cara model pertama adalah dengan jawabannya dulu, setelah itu diikuti dengan kalimat pertanyaan, atau kalimat pertanyaan dulu kemudian diikuti dengan jawaban, atau sesuaikan dengan teksnya bagaimana. Nah, kemudian pertanyaan yang ketiga, ayu yaumin, ayu itu artinya yang mana ya, ayu yang mana, ayu yaumin berarti hari yang mana, atau artinya berarti hari apa, ya ta'allamu Muhammadun, Muhammad belajar, hari apa Muhammad belajar. Nah, di sini kalau kita menggunakan model yang pertama, jawabannya dulu hari Senin dan hari Rabu kan. Yaumul Isnaini wal Arbi'i yata'allamu Muhammad, diikuti dengan kalimat pertanyaan atau kalimat pertanyaan dulu baru setelah itu dilanjutkan dengan jawabannya. Gimana? Yata'allamu Muhammadun fil yaumil isnaini wal arbi'i. Nah, sampai di sini bisa dipahami ya teman-teman? Hal mafhum? Mafhum? Bisa dipahami? Ini soal Tafadhol. kalau kai itu lukai ditulisnya kai artinya sama atau beda? Eh, likai ya, likai. Li itu untuk, kai itu agar. Berarti untuk agar. Makanya ya supaya gitu. Boleh pakai li misal konteks ini. Yas'alu Muhammadun al-ustadata mubasyaratan liyafhamad darsa. Li saja itu sudah mewakili kata likai. Jadi likai itu sebenarnya terdiri dari 2 makna. Li itu untuk kai atau kai yafhamad darsa. Cuman ketika kita gabungkan likai yafhamad darsa itu menjadi susunan yang lebih baik. Likai, likai. Atau kalau semisal kai saja berdiri sendiri, itu maknanya kurang kurang apa, boleh saja mubasyaratan kayyaf hamad darsa boleh, tapi daripada kai mendingan pakai li. Jadi yas'alu Muhammadun
al-ustadzata mubasyaratan liyafhama darsa fahman kamilan. Itu justru lebih bagus. Tapi kalau Kai berdiri sendiri itu juga nggak masalah, tapi kurang, kalau apa ya, kalau feel-nya itu kurang dapat gitu, feel-nya kurang dapat. Justru kalau pakai li saja, liyafhama darsa itu baru lebih benar. Nah, seperti itu. Eh, ada yang ditanyakan lagi? Setelah ini akan aku ya kirimkan al-imatah. Nah, jadi untuk tugasnya teman-teman setelah ini ada sisa waktu 15 menit lebih. Nah, teman-teman silahkan mengirimkan VN dari mufradat yang ada di sini. Nah, silahkan teman-teman buat mufradat apa saja yang sekiranya eh, teman-teman bisa. Nah, setelah itu silakan teman-teman untuk membuat merangkainya, menyusunnya dalam bahasa Indonesia dulu. Setelah itu dibahasa Arabkan. Nah, boleh menggunakan apa, aplikasi atau tools-tools internet yang tersedia, nggak apa-apa. Yang penting di sini aku ya ingin teman-teman berani untuk membuat kosakata dan kalimat dari kosakata yang ada di sini untuk bisa diterapkan dalam apa prakteknya. Jadi langsung bicara, di VN kan, biar aku ya juga bisa membenarkan, langsung di grup saja biar teman-teman yang belum mengumpulkan tugas bisa lebih semangat lagi gitu ya. Nah, nanti ketika ada kesalahan kita akan benar apa, kita akan belajar bersama dari kesalahan-kesalahan yang dilakukan. Nggak usah takut salah, sama-sama belajar, kita sama-sama belajar di sini. Jadi saya harapkan teman-teman bisa merangkai kalimat dari 6 kosakata di sini. Boleh pakai fi'il madi, boleh pakai fi'il mudhari. Nah, seperti itu ya. Bisa dipahami di sini? Kan ini soal hunaka tujuan mufradat al hamasah wan nasyid Baik. Baik. mal farqu bainahuma. Baik. Eh, Hamasah dengan nasyid. Nasyid. Kalau nasyid itu lebih ke arah rajin ya, rajin. Kalau rajin itu kan pasti orang itu semangat. Kalau hamasa itu semangat. Nah, tapi perbedaannya semangatnya di sini itu perbedaannya adalah kalau hamasa eh, aku ya ulang lagi. Jadi apa tadi mana? Oh, kalau hamasa itu semangat yang menggebu-gebu. Kalau nasyid itu semangat yang lebih ke arah pengelolaan. Nasyat, belajar dan rajin, atau eh, membersihkan, menyapu, itu kan nasyid, sesuatu yang bisa dianggap apa, sesuatu yang sifatnya itu bukan yang menggebu-gebu gitu. Tapi kalau yang menggebu kayak olahraga itu kita menggunakan pemasak. Dan biasanya kalau kita itu ingin memberikan semangat kepada orang lain secara frontal, misal, ayo semangat, 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 nah gitu, kita menggunakan kata hamas, 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 hamas. Kalau nasyid itu biasanya digandengkan dengan kegiatan-kegiatan yang sifatnya itu kayak belajar, kemudian itu mengajar, atau sifatnya itu kayak menyapu, mengepel, membersihkan. Nah, itu nasyid. Seperti itu. Bisa dipahami di sini? 1 menit. طيب هل هناك سؤال آخر؟ Baik. Eh,
Setelah ini silakan teman-teman mulai susun kalimatnya dalam bahasa Indonesia terlebih dahulu, setelah itu diartikan dalam bahasa Arab. Ya, silakan teman-teman coba untuk Akhiran itu merangkai kalimat-kalimat dalam bahasa Arab. Baik, mungkin apakah ada pertanyaan lagi? nastati'u anurakib al-kalimat bitaradud. Ayo. Nastati'u anurakib al-kalimat bitaradud. At-taradud al-murad yakni bisa diulangi tadi? Hal nastati'u anurakibu al-kalimat bitaradud. Yani minal af'al wal asma, af'al asma au asma wal af'al kadzalik. La ba'sa. Nastati. المهم تجرب أولا عن الجملة الذي ستكتبه وستلقي بعض. Yang penting teman-teman buat saja terlebih dahulu, nanti terkait apa penempatan benar apa tidaknya itu belakangan. Yang penting kita berani melafatkan terlebih dahulu. Masalah benar salah itu sambil berproses. Seperti itu ya. Setelah ini teman-teman silahkan untuk membuat 6 kalimat dari kosakata yang ada di sini. Nah, silakan. Dan di situ sudah ada al-imatah. Silakan teman-teman juga bisa merangkai kalimat yang atau menjawab pertanyaan-pertanyaan dari kuis yang sudah aku ya bagikan itu ya. Baik, mungkin untuk pertemuan malam ini kita alhamdulillah kita menyisakan satu pertemuan lagi, yaitu pertemuan hari Kamis. Semoga kita senantiasa diberikan Allah istiqomahan dan kesehatan buat kita semuanya, sehingga kita bisa bertemu kembali di pertemuan terakhir di pertemuan basic 1 ini. Saya harap teman-teman di sini bisa melanjutkan untuk melanjutkan keistiqomahannya di basic 2. Silahkan mendaftarkan diri kepada admin yang sudah ada tertera di grup. Dan apabila teman-teman sudah merasa cukup, ya nggak apa-apa, tapi saya harap teman-teman tetap istiqomah dalam belajar dimanapun dan kapanpun kita berada. Tapi mungkin cukup itu. Maaf sebelumnya aku ya tidak bisa menemani sampai akhir ya. Kita lanjutkan di grup, jadi teman-teman silakan menyelesaikan tugasnya. Jadi kita ada waktu sekitar 10 menitan lebih untuk mengerjakan kuis dan mengerjakan apa tadi itu, memfaenkan kalimat kosakata yang sudah aku ya tugaskan di situ untuk latihan pelafalan teman-teman di sini. Semoga teman-teman di sini tetap diberikan Allah kesehatan, dan aku selalu minta maaf mu'adzir jiddan mu'adzir jiddan lianna hunakal barnamij huna, karena ada acara di pondok ini, jadi aku ya juga membagi waktu di antaranya. Baik, haya naftatim bilhamdulillah. Alhamdulillahi rabbil alamin. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta nastaghfiruka wa natubu ilaik. Syukran ala istimamikum wa narju taufiq wan najah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Tafadhal. لو كان بيننا